Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam dulu, karena waktunya cuma 10 menit. Salam yang kira 2 menit. Alhamdulillah ala nikmatika ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah wa ala alihi wa ashabihi. Para guru, para habaib, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, nggak di absen, takut waktunya nggak bisa. Ya, mudah-mudahan semua dimuliakan Allah. Baik, bulan Rajab, bulan di mana kita sering diperingati di masjid di mushola dengan peringatan apa? Isra dan di majelis ini saya tidak menyampaikan historisnya, kisahnya, namun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau setelah Mi'raj diberikan oleh apa? Sholat. Sebelum Mi'raj tidak ada kewajiban sholat. Nah, lalu hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Tentunya setiap perintah Allah pasti ada hasanah, ada maslahah, ada kebaikan. Begitupun ketika Allah larang sesuatu kepada kita, kepada hambanya, pasti ada mafsadat, ada madarat. Lalu apa hikmahnya? Yang pertama, mudah-mudahan cukup. Sholat yang Allah perintahkan kepada kita akan menjadi perisai, menjadi benteng, penyelamat dari perbuatan keji dan mungkar. Ini Allah yang berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah memberikan pernyataan, aqimis shalah, innas shalah tanha 'anil fahsya wal. Lakukan sholat, tunaikan sholat, karena sholat itu akan menjadi perisai keji dan mungkar. Bahwa bi dhimmatillah, jaminan Allah. Lalu pertanyaannya, Ustaz, tuh tetangga rajin sholat tapi kok masih maksiat, berarti perlu muhasabah, introspeksi diri. Karena ini Allah yang menyampaikan. Di era Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang terus suka, senang, maksiat. Diadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, ada pemuda seperti ini. Ternyata apa? Pesan Rasul singkat, coba suruh sholat. Ya Rasul, beliau sudah sholat, tapi masih sholatnya bagaimana? Ternyata yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulullah, tidak ada pada diri pemuda itu. Rasul kemudian menyampaikan, sholat di rumah Allah, awal waktu, tepat waktu. Sudah seperti itu sholat kita? Halo, sudah seperti itu sholat kita? Sampai Umi Maktum, Abdullah bin Maktum pernah minta rukhsah, minta dispensasi kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku seorang yang buta, yang tidak ada yang memapah aku untuk pergi ke masjid. Apakah aku harus ke masjid ya Rasulullah? Rasul balik bertanya, hal sami'tan tidak? Apa engkau mendengar kumandang adzan? Ibu Maktum, beliau menjawab apa? Sami'tu ya Rasul, aku mendengar. La ilaha illallah, tidak ada alasan untukmu untuk tidak memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sebentar lagi pilpres, pilih pemimpin. Cukup mudah untuk memilih dan memilih pemimpin yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah SAW. Pemimpin yang tidak ada sifat munafiknya. Dan cirinya gimana? Rasul menyampaikan, asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang terberat yang dilakukan orang munafik adalah salat isya wa salatil subhi fil masjid. Salat isya dan subuh kalau dia tidak di masjid, maka jangan dipilih menjadi presiden. Nanti cek satu-satu, Pak Anies, Pak Ganjar, sama Pak, cek bareng-bareng, siap? Sholat di masjid apa enggak? Harusnya kemarin ketika saat ada debat, harusnya tambahin Pak Kiai ya, tambahin satu, yaitu bacaan sholat mulai dari awal hingga akhir. Siapa yang mampu membaca dengan baik dan benar, bahkan mampu menerjemahkan bacaan sholat, nah inilah akan memudahkan
rakyat untuk memilah dan memilih siapa yang terbaik, tidak hanya urusan dunia tapi urusan, karena apa? Tiga-tiganya muslim, kecuali di antara ketiga itu adalah ada non muslim, mungkin gak dimasukkan syarat ya untuk debat itu bacaan sholat gak masalah. Mudah-mudahan nanti ya Pak Kiai Dimyati kasih masukan itunya, apa namanya, KPU-nya supaya ada juga tes seleksinya yang masuk nominasi adalah bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Setuju? Nanti masih ada kesempatan debat sekali lagi. Kita usul bareng-bareng, bikin surat kaleng. Ya, tambahin Pak, supaya kita bisa memilih sesuai dengan keinginan Allah, keinginan Rasulullah. Harus bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Tiga-tiganya insya Allah bisa membaca Quran, gitu kan. Ya mungkin nanti insya Allah mudah guru-guru di sini kan suruh kursus mungkin seminggu 2 minggu. Ya, dengan harapan mudah-mudahan kita akan lebih mudah untuk memilih di antara ini yang akan menjadi pemimpin negeri kita. Baik, Umi Maktum saja yang mohon maaf buta, ternyata tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi untuk tidak ke masjid. Lalu pertanyaannya, kita saat kumandang subuh di mana kita? Sampai Rasul mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi salatil isya wa salatil subhi la atauhuma walau habbu." Seandainya engkau tahu apa yang kalian akan peroleh dengan salat isya dan subuh berjamaah, isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habban, dalam keadaan merangkak sekalipun mereka akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita merasakan suasana itu. Jangan pernah mumpung masih ada sisa umur kita. Apa alasannya? Kalau mungkin zuhur masih di kantor, asar masih perjalanan, maghrib mungkin sholat di musola masjid juga masih tidak dapat. Kalau bisa, apalagi subuh, masalahnya apa? Nah, inilah sholat yang mampu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu keluar dari masjid, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fahuwa fi dhimmatillah. Karena tangannya, kakinya, matanya sebelum melihat dunia, dia langkahkan kakinya, ayunkan tangannya menuju rumah Allah, maka akan dijaga pendengarannya, dijaga pandangannya, dijaga langkahnya, bahkan dijaga hatinya oleh Allah. Dicabut keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gak ada selera untuk melakukan kemaksiatan, gak ada selera untuk melakukan kemaksiatannya. Inginnya adalah kebaikan, perbaikan. Ini janji Allah. Yang pertama, apa tadi hikmah sholat yang pertama? Akan menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar asal sholatnya seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya juga mengajarkan santri-santri Pak Kiai. Jadi kalau santri saya pas telat nggak berjamaah, saya suruh berdiri baca 1 juz di empang. Selalu itu, walaupun saya mohon maaf sedang umroh atau sedang luar kota, pengurus ngirimin video Abi ini yang telat sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah dan seterusnya, berdiri baca 1 juz Al-Quran. Hukuman sanksi membawa kebaikan juga untuk mengurus hafalan, supaya Pak ada efek jerah. Mudah-mudahan itu akan teringat terus sampai mereka pun suatu saat menjadi pengajar Al-Quran. Nah, ini juga untuk anak-anak kita. Sampaikan ku anfusakum wa ahlikum. Kalau belum bisa menjadi pengajar untuk anak-anak orang lain, kita punya amanah yang Allah berikan kepada kita. 2 hati kita tercinta. Jangan sampai kemudian kita menikmati rukuk sujud di rumah Allah, sementara anak kita masih terlelap dalam tidur ini. Ajak mereka, gendong, papa, tutur. Kapan lagi kita bisa membawa mereka? Apa nunggu kita meninggal? Nikmatnya, indahnya kita nonton anak kita, cucu kita ke rumah Allah. Ya Allah, suasana itu insya Allah kalau ada dalam diri kita, insya Allah keluarga bahagia. Karena apa? Sudah membahagiakan Allah, Allah akan bahagiakan kita. Sudah menyenangkan Allah, Allah senangkan kita. Baik, yang kedua, sholat sebagai media. Ketika kita minta kepada seseorang, tentunya ada namanya waktu, tempat. Kita datang ini ke rumah
Syekh Iqbal. Biasanya beliau ngasih waktu tuh. Ya sudah, kalau mau ke rumah nanti ya jam 10. Supaya enak nyaman kita bincangnya. Karena pagi kami masih dan seterusnya. Dan Allah memberikan media. Dalam surah Al-Baqarah 153 Allah sampaikan, ketika engkau butuh sesuatu kepadaku, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hamba-hambaku yang beriman, khusus spesial, hanya yang beriman. Kalau engkau butuh pertolonganku, butuh bantuanku, ayo rukuk sujud kepadaku. Dan ternyata Rasul mengajarkan tata cara bagaimana rukuk sujud saat meminta pertolongan kepada Allah. Sepelik apapun masalah itu, selesai di atas hamparan sajadah. Susah sulit ekonomi kita, ternyata Rasul ajarkan sholat duha. Bahkan doanya diajarkan oleh Rasul begitu indah. Ya Rabb, bila rezeki masih di dekat kantong di atas langit, turunkan untuk kami. Masih di dalam perut bumi, keluarkan untuk kami. Jauh, dekatkan. Susah, mudahkan. Ya Allah, jangan sampai ada makanan yang haram masuk dalam perut anak kami, ya Rabb. Bimbing, Papa, tuntun kami untuk mengasihi rezeki halalmu, ya Rabb. Ya hakim duhaika wa baika wa jabari wa quwwati ahli ma'ataina ibadah kesulihan. Allah kirimkan itu. Itu janji Allah. Dimudahkan. Menurut orang lain susah, sulit, tapi karena kita hubungan intens dengan Rabb yang tahu segala-galanya, keadaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, Allah kasih hadiah min haitsu la yahtasib. Kebingungan kita mana yang terbaik, kita mungkin akan menyekolahkan anak kita apa ke sekolah A, sekolah B, pesantren A, pesantren B, atau masuk pekerjaan kantor A, kantor B, atau mau nikah. Sudah nikah semuanya? Halo? Ada yang masih jomblo? Ternyata kebingungan antara Markona atau Marfu'ah. Ya, Markona orangnya cantik tapi nggak soleha. Ini Marfu'ah soleha tapi nggak cantik. Milih mana kira-kira? Halo, cantik nggak soleha, jelek tapi soleha. Milih mana? Jelek. Abi pilihnya cantik tapi soleha aja. Pilihan kita semua berarti. Kita butuh curhat ke Allah. Ya Rabb, pilihkan mana yang terbaik untuk kami. Allah tahu persis. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma, sehingga tidak ada kekecewaan, apalagi penyesalan. Karena sebelum melangkah, sebelum memilih, kita pilihkan kepada Allah. Sholat apa namanya? Istikharah. Doanya pun diajarkan Rasulullah. Kemudian sholat minta hujan. Sholat apa namanya? Istisqa. Makanya nanti kalau di Madinah biasanya kita diajak oleh guide kita, mudhaif kita untuk ke Masjid Gomamah namanya. Apa namanya? Di dekat ya Kubah makam Rasulullah itu ada namanya Gomamah, ada Masjid Sayyidina Ali dan Masjid Abu Bakar. Itu jamaah nanya, kenapa namanya Gomamah, Ustaz? Saya sampaikan jadinya ini disinilah Rasul pernah mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat istisqa. Sholat apa tadi? Minta. Begitu selesai kemudian gomamah. Ada apa artinya gomam? Awan atau mendung yang bergelombang, kemudian Allah turunkan hujan saat itu juga. Dan sekarang masjid itu tetap ada. Pernah ke sana? Dulu kan bareng-bareng. Enggak ingat? Insya Allah nanti ada hadiah dari Syekh Iqbal. Insya Allah nanti ada hadiah dari Syekh Iqbal. Amin. Ya kan namanya rezeki kan nggak tahu. Kemarin sudah 17 orang. Siapa tahu tahun ini 30 orang. Allah yang mengundang. Insya Allah kalau Allah sudah mengundang lewat beliau, lewat Pak Kiai Dimyati, seleksi siapa ngaji dari awal hingga akhir yang belum pernah absen, nanti akan berangkat umroh bersama Kiai Dimyati Badrul Zaman. Janjian ketemu di depan Masjidil Haram. Halo, janjian ketemu di depan Masjidil Haram. Berarti naik pesawat sendiri. Dibimbing umrohnya ada Kiai Dimyati. Allahu Akbar. Semuanya ternyata melalui sholat. Ingin maqamah mahmudah,
ingin terpuji makam kita, kedudukan kita, walaupun kita nggak dikenal di bumi, nggak terkenal mungkin dengan saudara-saudara kita, tapi ternyata makrufun masyhur, ternyata nama kita terkenal, populer di penduduk langit, malah menjadi perbincangan para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Istiqomah dalam tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'adaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa artinya bukan menawa-menawa, tapi untuk Allah pasti aku angkat kedudukannya maqaman mahmuda, mulia dia, walaupun tidak mulia di mata manusia, tapi dia akan mulia di hadapan Allah dan penduduk langitnya. Allahu Akbar. Yang ke berapa? 3 Bapak. Ada 4, ada 3. Padahal bareng dengerinya ya. 3 Bapak. Ulang. Pertama apa tadi hikmahnya? Menjadi perisai, penjaga. Kedua, media. Ketiga, baru 2 kan? Menjadi media. Yang ketiga, sudah singkat karena sudah 9 menit, 1 menit lagi. Sholat adalah sebagai pelebur dosa kesalahan kita. Hadis yang panjang. Suatu ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apabila di depan rumah kalian ada sungai atau bengawan, bahasa Rasul nahrot, lalu kalian mandi di dalam sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah ada kotoran yang melekat pada tubuhmu? Qalu bala ya Rasulullah, wa ma baqiya min daranihi syai'un ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka dalika masalu salawatil khamsi yamhu bihinnal khotoya, rawahul Bukhari wa Muslim. Seperti itu Rasul yang Allah perintahkan kepada kita akan menggugurkan, akan membersihkan dosa-dosa kalian semuanya. Saat kita lahir dalam keadaan suci, bersih, maka Allah ingin ketika saat berjumpa dengannya, kita bertemu dengannya, tidak satu pun dari hamba-hambanya kecuali disucikan kepada Allah, dibersihkan kepada Allah, sehingga saat pulang kembali dengan panggilan terindah, ya aliyah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ini Allah yang minta caranya. Bagaimana kehendaknya Rasul? Dengan cara apa kita membersihkan dosa-dosa kesalahan kita? Bahkan Rasulullah menyampaikan secara spesifik dalam satu hadis, paling enggak dalam 5 orang yang menjaga sholat 5 waktunya diberikan kemuliaan. 5 kemuliaan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa mampu menjaga 5 waktu tepat waktu, awal waktu, diberikan bi khamsi khisal. Akramallah bi khamsi khisal. Allah berikan 5 kemuliaan. Apa yang pertama? Yarfa'u anhu daikil aish. Allah akan angkat, hilangkan kesusahan hidupnya, kesulitan, kesusahan ekonominya, dihilangkan oleh Allah. Tidak mungkin orang yang selalu memakmurkan rumah Allah, pasti Allah akan makmurkan hidupnya, berkahi keluarganya, berkahi rezekinya. Hakul yakin. Bahkan sebelum meminta sesuatu, Allah akan berikan apa yang akan diperlukan, dibutuhkan itu. Contoh sepele begini Pak. Contoh aja, gimana Allah amat sangat mendengar setiap keinginan kita. Contoh ya, bukan orang lain. Contoh tahadus binikmah. Ketika Muslim pulang dari pesona ngajar itu pas menjelang asar finish, dalam hati itu pingin ada jual pisang yang panjang, pisang apa namanya itu? Wah, nanti beli deh di sana. Terus sampai rumah digoreng, disasar, ya, dimis, ambil ngopi. Ternyata benar di situ kita tahu tempat itu adalah tempat jual pisang. Tapi begitu mau beli, ternyata apa? Pisangnya habis. Subhanallah, hati pingin tapi udah gak ada yang jualan lagi. Itu terakhir. Ya jualan, tempat terakhir jualan. Sampai rumah, parkir, masuk rumah.
Dan jamaah sama santri duduk, tiba-tiba ada ding dong bel di pager. Waalaikumsalam. Dibuka santri, ternyata siapa? Tetangga. Tadi ada tamu, ada apa? Itu mau ketemu Adi. Ternyata apa? Bawa piring ditutupin dan subhanallah isinya adalah pisang goreng. Kenapa enggak bakso? Halo, kenapa enggak bakso? Karena dalam hati ini didengar oleh Allah keinginan kita, disampaikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kenapa enggak mie ayam, bakso? Ternyata keinginan itu sampai segitunya Allah. Saya katakan enggak usah beli, Farid, enggak usah beli. Apa para malaikat-malaikatku? Pernah begitu? Oh, sering banget kan? Apalagi ada aplikasi Shopee. Tinggal mencet langsung apapun langsung sampai. Itu luar biasa, itu lebih istimewa lagi itu. Allah Akbar. Terakhir, ini benar, ini kisah nyata, saya gak mengada-ngada. Pas Lebaran tahun 2021 kalau nggak salah, persis tanggal 27 Ramadan, mesin cuci saya rusak. Setelah rusak, saya ke bengkel. Teknisi mesin cuci, ternyata orangnya sudah pada mudik. Mau beli belum punya uang. Akhirnya pas Lebaran, saya ditelepon oleh hamba Allah, namanya Bang Bowo, tinggal di GDC Cilodong. Ustaz, Lebaran ini pulang nggak? Enggak. Saya ada tugas khutbah, paling nanti hari kedua saya pulang kampung, Bang. Yaudah, besok saya silaturahim ya, disolatin. Ternyata benar. Datang ke rumah, biasanya kalau ke rumah jamaah ke Ustadz bawa apa? Biasanya bawa roti kaleng, apalagi di Rawadino, roti kalengnya kongguan, isinya Regina. Ini hati-hati, ini pengalaman. Saya pertama kali di Rawadino, Kiai, begitu dibuka ternyata Regina. Apa orangnya salah? Nah ini ternyata apa? Nggak bawa kongguan, nggak bawa buah, nggak bawa sirup. Ternyata apa? Kiai, saya ada di mobil, mudah-mudahan manfaat. Beliau nggak menyebutkan apa-apa. Begitu dibuka, saya ayo, ya bantuin ya. Tadi dia pulang semua. Subhanallah, saya sampai terharu dengan kenapa yang nggak dibawa bukan semangka, bukan apel, bukan jeruk, bukan yang lain. Ternyata dibawanya apa? CCTV. Siapa yang menggerakkan Bang Bowo ke rumah? Kenapa nggak yang bawa yang nggak lainnya? Ternyata apa? Keinginan kita, harapan kita, semua direkam apik oleh para malaikat Allah dan akan disiapkan oleh Allah. Seakan-akan tenang, Farid. Walaupun teknisi pada pulang kampung, kamu nggak punya duit, nggak usah beli. Aku antarkan nanti mesin cuci. Itu persoalan yang kecil sekali. Dia ini, apalagi dia ini, subhanallah. Ada yang ngasih mobil, ngasih motor, ada yang mau ngasih istri, ngasih istri. Semua ditawarin beliau. Subhanallah. Baik, tadi apa? Dihilangkan kesusahan hidupnya. Susah hilang. Yang kedua, yarfa'u anhu daikil qabri, akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, yang muru ala siratikal barkil khatib, nanti akan lewat sirat seperti kilat yang menyambar. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Yu'tab kita bahu biyami, dia akan menerima catatan amalnya selama ini dengan tangan kanannya. Yang kelima, yadkhul jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa proses. Siapa mereka? Yang menjaga 5 waktunya. Mudah-mudahan kita istiqomah terus minta kepada Allah. Mudah-mudahan hikmah, manfaat sholat yang selama ini kita lakukan benar-benar menjadi perisai, menjadi benteng media, dan akan mengangkat martabat kedudukan kemuliaan kita dunia akhirat. Insya Allah. Demikian pas waktunya dan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.